Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan kita berterima kasih karena kita memiliki kesempatan yang indah sekali untuk kita bisa bersama-sama datang memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Saudara, kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat diberkati Tuhan. Sehingga pada kesempatan malam hari ini tidak kebetulan kita bisa bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita akan memulai semuanya itu dengan berdoa. Saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab kesempatan yang indah yang Tuhan kembali berikan kepada kami semuanya. Kami hendak memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memberkati kami dari awal ini sampai pada akhirnya, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dikaruniai waktu yang sangat berharga setiap hari di dalam hidup kita. Maka Alkitab berkata bahwa setiap pagi rahmat Tuhan itu selalu baru di dalam hidup kita. Ada yang bangun pagi dan akan ke sekolah, itu anugerah. Ada yang bangun pagi dan kemudian melihat keluarganya, itu juga anugerah Tuhan. Ada yang bangun pagi siap untuk melakukan kegiatannya, itu anugerah Tuhan. Dan ketika kita hendak tidur Bapak Ibu Saudara, di dalam kelelahan kita setelah beraktivitas sepanjang waktu, itu juga adalah anugerah Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah memaknai hari-hari kita. Sehingga ada lagu mengatakan, pakailah waktu yang adalah anugerah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap menghargai waktu, menghormati Sang Kuasa, dan memuliakan Dia di sepanjang hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Saudara yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kita pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang kemudian menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan pohon ini menjadi pohon yang berguna juga bagi orang lain, karena kerimbunannya membuat orang yang bergumul, yang panas dengan terik pergumulan hidup, bisa duduk di bawah pohon itu dan menikmati begitu teduh dan nyamannya bersama-sama dengan kita. Kita penuh kasih dan cinta, pohon di tepi aliran air. Sekalipun ku berjalan lewat masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan
saudara yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita sekali lagi tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan, sebab cinta Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup setiap kami. Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab kami semuanya yang ada di sini sungguh-sungguh sudah siap untuk mendengarkannya. Dan biarlah hati kami dipenuhi sukacita dan kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya rindu membacakan kepada kita sekalian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Jemaat Tuhan yang dikasihi, Lukas 12 ayat 13 sampai 21 ini saya memberikan tema orang kaya yang bodoh. Kalau di dalam hidup kita mendengarkan istilah kaya, maka langsung dalam pikiran kita adalah seorang yang mempunyai harta yang berlimpah. Kaya juga bisa dikatakan kepada orang yang hidup rohaninya baik, dia kaya secara rohani. Kaya juga bisa diberikan kepada orang yang pandai, kaya pengetahuan. Kaya berarti berlimpah, saudara. Tetapi di dalam teks yang kita baca ini adalah orang yang kaya secara kantong, tetapi miskin dia secara rohani. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang petani. Dia menemukan sebuah mata air ajaib ketika dia akan berangkat ke ladangnya. Ketika dia menemukan sumber daripada air ajaib itu, dia berhenti di sana. Lalu kemudian dia mulai menggali dan ingin melihat apa di dalamnya. Mata air ajaib itu mengeluarkan kepingan emas yang tidak sedikit. Dan setiap dia menggali lebih besar lubang itu, maka kepingan itu menjadi lebih banyak. Sehingga waktu itu dia mengambil sebuah ember dan mengisi ember itu dengan kepingan-kepingan uang emas itu. Tiba-tiba ada suara, "Hai petani, ambillah seluruh kepingan uang emas ini seberapa banyak kamu inginkan. Tetapi kalau kamu katakan enough atau cukup, maka kepingan uang emas ini akan tertutup dan selesai." Bapak Ibu Saudara, mendengarkan sebuah kesempatan ini, sang petani itu berpikir, wah cukup 2 ember. Nanti ketika saya sudah mendapatkan 2 ember ini, saya pasti sudah menikmati hidup saya di masa tua ini. Maka dia mengisi 2 ember itu dengan kepingan uang emas itu. Dia bawa pulang ke rumahnya. Dan kemudian dia berpikir di rumahnya, untung saya belum mengatakan enough atau cukup, saya harus balik lagi, mengambil lagi. Dan dia mengambil karung dan ember-ember yang ada di rumahnya. Dia bawalah ke sumber mata air ajaib itu. Begitu dia isi semua kepingan emas itu di dalam ember dan di dalam karungnya, dia merasa belum cukup. Dan dia bawa pulang lagi ke rumahnya. Dia mengatakan bagaimana caranya supaya saya tidak bolak-balik di dalam kecapean saya.
Maka yang dilakukan adalah mengalirkan atau menggali tanah yang ada di antara rumahnya dengan sumber itu. Dia menggali supaya aliran uang itu langsung masuk ke rumahnya. Maka dia mulai menggali tanah di jalan itu. Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa merasa cukup. Selalu dia merasa kurang. Akhirnya tanpa dia sadari, dia pun tertimbun dan kemudian mati oleh uang-uang kepingan emas itu. Ini hanya sebuah cerita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukankah banyak orang mati karena harta? Bukankah banyak orang mati karena merasa tidak cukup di dalam hidupnya? Banyak orang yang bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah sehingga melupakan ke gereja, Bapak Ibu Saudara, dan dia akhirnya mati di dalam kemiskinan rohaninya. Di dalam ayat 15, Yesus mengatakan bahwa tamak adalah karakter yang berbahaya. Kenapa? Karena tamak juga adalah karakter yang selalu mengatakan tidak cukup dan tidak cukup. Di dalam bahasa Latin, ketamakan adalah avaritia. Ketamakan pada umumnya diartikan sebagai keinginan yang sangat besar dan luar biasa, bahkan berani melakukan hal-hal yang negatif untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan celakanya apa yang ia inginkan itu dipakai untuk dirinya sendiri. Dan ketika dia mencari yang tamak itu, dia tidak mempedulikan lagi kebutuhan dasar ataupun kehidupannya sendiri. Yang penting dia memiliki atau beroleh apa yang dia mau. Sehingga ketamakan itu adalah upaya mengejar sesuatu dengan berlebihan. Dan tidak bisa mengatakan enough atau mengucap syukur atas apa yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang yang berseru kepada Yesus di tengah kerumunan banyak orang. Dia mengatakan, "Guru, jadilah pengantara di antara aku dan saudaraku tentang harta warisan." Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan di situ bahaya orang yang tamak. Kenapa Yesus tahu apa maksud daripada orang itu? Karena Yesus melihat jauh sampai ke dalam lubang hatinya, ke dalam benak orang itu, bahwa orang ini sebenarnya hendak warisan oleh karena dia tamak. Sebuah prestise, sebuah kebanggaan karena memiliki harta yang berlimpah. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa dunia kita memandang orang kaya sebagai orang seperti setengah dewa, Bapak Ibu Saudara. Artinya orang yang ditentukan status sosialnya dari seberapa banyak yang ia miliki. Sehingga tidak sedikit orang yang memiliki utang yang berlipat-lipat banyaknya supaya kelihatan kaya. Atau orang-orang yang suka pakai hal-hal yang branded, yang menyala di mana-mana supaya dia kelihatan kaya. Memiliki semua itu tentu tidak salah kalau motivasinya baik dan apa yang dia miliki sesuai dengan fungsinya. Tetapi kalau demi prestise, kebanggaan diri sendiri, ini tentu motivasi yang salah. Ketika Yesus mengatakan hati-hati dengan ketamakan, kenapa? Karena dia hendak mengatakan bahwa engkau orang bodoh atau tamak itu adalah sebuah kebodohan di dalam hidup dan di dalam keinginan manusia. Di dalam konteks perjanjian lama, frase bodoh ini bisa ditemukan di dalam kitab Ayub 31 ayat 24 sampai 28, khususnya ayat 28. Atau Mazmur 14 ayat 1 dan Mazmur 53 ayat 1. Dua-duanya ayat 1 atau ayat yang pertama, Saudara. Di situ kata bodoh artinya tidak bijaksana atau hidup terlepas dari Allah. Berarti hidup tidak bijaksana di dalam konteks keimanan kita, itu berarti terlepas dari kehendak Allah atau terlepas dari Allah. Atau memilih tidak hidup sesuai dengan perintah Allah. Contoh yang paling sederhana, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menemukan cerita tentang 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh. Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, tidak bijaksana gadis itu sama artinya dengan kebodohan atau tidak bijaksana. Jadi kata bodoh bukan berarti IQ-nya rendah atau dia tidak pandai bersekolah, tetapi di sini lebih berarti kepada tiada hikmat atau tidak bijaksana. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh, orang ini pandai sekali mencari uang. Orang ini hebat Bapak Ibu Saudara di dalam membuat lumbung-lumbung hartanya. Tetapi apa gunanya kalau malam nanti nyawanya diambil daripadanya.
Lalu kemudian Yesus mengatakan di situ dengan jelas bahwa manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan di dalam Matius 6:24. Karena ketamakan dan rasa syukur tidak bisa menyatu di dalam hidup manusia. Manusia harus memilih salah satu. Dan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Bapak Ibu mendengarkan kata mamon, ini bukan cerita uang, tetapi ini cerita tentang ketamakan. Ketamakan bisa apa saja di dalam hidup kita. Kita mengejar jabatan, kita mengejar apapun. Bahkan ada orang yang berani menjual imannya demi jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Ada orang mau menyelamatkan dirinya dengan menyangkal kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, itu juga adalah orang yang tamak untuk kenyamanan dirinya sendiri. Dan Tuhan tidak suka karena manusia seperti itu adalah menggantungkan hidupnya pada hartanya, pada kekuasaan, bukan pada Allah sang pemberi dari kehidupan. Lalu kemudian Yesus mengatakan semua nihil ketika jiwanya diambil nanti malam. Bapak Ibu Saudara, saya pernah punya seorang teman yang punya pabrik. Punya pabrik Bapak Ibu Saudara. Dan dia naik mobil mewahnya ke pabriknya setiap hari. Lalu sampai di pabrik itu dia akan suruh sopirnya melanjutkan perjalanan membawa anaknya pergi ke sekolah. Maka pada saat itu pagi itu dia ke pabrik bersama anaknya dan dia menitip kunci kepada sopirnya dan bawa anaknya pergi ke sekolah. Begitu mobil itu keluar dari pagar dan cukup jauh, tiba-tiba tuan ini terserang penyakit jantung, serangan jantung. Dia jatuh tumbang dan tidak ada mobil mewahnya. Yang ada adalah mobil pabriknya yang biasa mengangkut barang, dan pick up itu akhirnya menjadi tempat di mana dia kemudian meninggal di atasnya. Karena pick up itu yang membawa dia lari ke rumah sakit. Bapak Ibu Saudaranya, dia punya segala-galanya. Tetapi pada akhirnya dia pun meninggal atau menghembuskan nafasnya di sebuah mobil barang. Bapak Ibu Saudara, itulah manusia bukan? Manusia yang harus hati-hati di dalam menjalani kehidupannya. Lagu kita tadi mengatakan pakailah waktu yang adalah anugerah Tuhan itu dengan sebaik-baiknya di dalam hidup kita. Artinya bahwa apa yang saudara miliki kekayaan itu anugerah. Kalau kita punya pengetahuan, kita kaya secara intelektual, itu anugerah. Kalau kita punya kekayaan secara kuasa dan posisi, itu anugerah. Dan harus dipakai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, kita juga tidak boleh mengatakan bahwa harta, kekayaan, status sosial, kekuasaan itu salah, tidak. Itu anugerah. Hanya salah kalau kita kemudian mengejarnya tanpa batas atau tanpa syukur di hadapan Tuhan. Atau kemudian memiliki ketamakan di dalam hatinya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya yang jahat. Tetapi ketika seseorang itu menggantungkan hidupnya pada materi, itulah yang kemudian salah. Yesus memiliki bendahara. Perjalanan Yesus membutuhkan dana yang cukup besar. Dan Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus mengajar murid-muridnya menggantungkan hidup pada iman kepada Dia, bukan pada harta yang mereka miliki. Bapak Ibu Saudara, ada suatu hari seorang pemilik tanah yang sudah tua. Pemilik tanah yang sudah tua ini mengatakan kepada seorang pria, kalau kamu bisa berlari seberapa jauh pun di tanah saya ini, silakan ambil. Kalau kamu bisa lari 40 hektar tanah ini bagimu. Kalau 60 hektar kamu bisa berlari, ambillah. 80 hektar, ambillah. Bapak Ibu Saudara, akhirnya pemuda ini begitu bersemangatnya. Dia kemudian mulai start dan dia lari. Sampai dia lari 2000 meter persegi, dia sudah mulai capek. Tetapi dia pikir belum cukup. Dia lari terus sampai 1 hektar persegi. Dia masih tidak merasa cukup. Dia lari sampai 40 hektar, 60 hektar. Dia tidak kuat tapi dia paksakan dirinya. Akhirnya hektar yang ke-80 dia mati, dia roboh dan jatuh. Bapak Ibu Saudara, itulah yang Yesus ingin katakan kepada kita. Bahwa apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia sekalipun kalau dia kehilangan nyawanya. Mungkin kita masih ingat iblis mencoba menggoda Yesus di atas gunung pasir. Dia mengatakan kalau engkau menyembah aku, maka seluruh dunia ini menjadi milikmu. Bayangkan siapa yang tidak mau. Tapi Yesus berkata ada firman tertulis. Ada tertulis. Engkaulah yang harus menyembah Tuhan Allah. Ada yang lebih tinggi daripada materi. Yaitu keimanan kita
kepada Yesus. Itu yang paling penting di dalam hidup ini. Dan iblis tidak pernah berhenti bagaimana caranya menguji manusia supaya manusia itu jatuh dalam dosa. Kalau saudara punya sifat marah, dia akan uji saudara dengan orang-orang yang membuat saudara marah. Kalau saudara jatuh di dalam seksualitas, dia akan mengutus orang-orang untuk datang menggoda saudara supaya saudara berselingkuh. Kalau saudara kemudian punya kelemahan ketamakan, dia akan memberikan saudara kesempatan untuk memperoleh seluruh dunia ini. Yang penting saudara menyembah dia. Bapak Ibu Saudara, itulah iblis, tidak pernah habis pikir, tidak pernah habis akal untuk bagaimana cara menggoda setiap kita untuk kemudian kita jatuh di dalam dosa. Yesus mengajak kita untuk kaya di hadapan Allah. Dia di dalam cerita itu Bapak Ibu Saudara bahwa dua orang ini berseteru. Dia mengatakan, "Guru, katakan pada saudaraku supaya membagi warisan itu." Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan, "Apakah aku ini hakim di antara kamu?" Yesus tidak bicara tentang itu, tentang dia menengahi pembagian uang itu, tidak. Tetapi Yesus seringkali bicara tentang kaya di hadapan Allah bukan memiliki harta itu, tetapi bagaimana kita melakukan tindakan membagi apa yang kita punya bagi orang lain. Kalau kita selalu berpikir bagaimana saya mendapatkan, Yesus kemudian mengatakan bagaimana kita melepaskan. Artinya adalah yang paling penting di dalam hidup keimanan kita adalah kita tidak bergantung pada sesuatu yang nampak. Tetapi kita bergantung pada sesuatu saja yang dikatakan sebagai roh dan kebenaran itu di dalam hidup kita. Ketamakan itu adalah menimbun harta untuk diri sendiri, maka kaya di hadapan Allah adalah sebaliknya. Adalah membagi harta dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Sehingga di dalam konteks kekristenan tidak ada istilah saya belum bisa bantu orang karena saya sendiri kurang. Apa yang kita bisa lakukan adalah kita berikan tanpa tergantung pada apa yang kita miliki. Dalam Matius 2:25 ayat 21 di situ Tuhan mengatakan melayani Tuhan adalah melayani sesama. Memberi kepada Tuhan adalah memberi kepada sesama. Menghormati Tuhan adalah menghormati sesama. Apa yang kita lakukan untuk setiap orang adalah berkaitan dengan pribadi Allah sendiri. Jadi kalau kita punya something, kita punya sesuatu, dan kita tidak terikat pada sesuatu itu, kita berani berikan kepada orang yang membutuhkan, sebenarnya sama halnya dengan kita memberikan kepada Tuhan sendiri. Yakobus 2 ayat 15-16 mengatakan begini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Iman, perkataan, perbuatan ini harus jalan bersama-sama. Ketika seseorang Kristen memiliki harta, memiliki pengetahuan, memiliki status sosial, tetapi ada orang yang datang kepadanya minta tolong dan dia cuma menasehati tanpa menolong dan membantu padahal dia mampu, saudara, itu tidak ada gunanya. Itu yang Yakobus 2 ayat 15-16 katakan kepada kita. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Yesus mau mengarahkan pendengarnya di dalam Lukas 12:13-21 bahwa orang kaya yang bodoh itu menimbun hartanya pada lumbungnya dan malam itu dia mati. Apa gunanya semua itu? Tetapi sebaliknya Tuhan mau mengarahkan kepada pendengarnya, kalau dia orang kaya yang bijaksana, maka dia punya harta yang berlimpah, dia membangun lumbung, lalu kemudian dia berpikir bagaimana membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, orang itu memiliki guna di dalam hidupnya. Sehingga saudara membuat kita berefleksi, apa yang saudara dan saya punya? Apa yang saudara miliki pada hari ini? Sehingga kita disuruh Tuhan untuk bergerak, melakukan something di dalam hidup kita. Memberikan bantuan, memberikan kasih kepada orang lain. Supaya hidup kita ada gunanya. Supaya apa yang kita miliki berguna. Dan untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berguna di hadapan orang lain. Kita bukan orang kaya yang bodoh. Harusnya kita adalah orang biasa yang berguna. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini. Sebab kami semuanya sudah bisa mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami bagaimana berlaku dan bertindak. Menjadi orang yang membagi juga kepada orang lain.
Kami rindu Tuhan, berdoa bagi setiap hati kami, supaya Tuhan pakai kami berdaya guna bagi orang-orang lain. Dan nama Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami di depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga bekerja di tengah-tengah keluarga kami, di tengah usaha kami, di tengah apapun yang kami kerjakan, sehingga semuanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Amin.